Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga tetap senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Berjumpa pada hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama mendengar firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai yang ketiga, nasihat supaya bertekun dalam iman. Saya tidak akan membacakan firman Tuhan ini, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian akan membacanya dan juga akan senantiasa merenungkannya. Saya membuat tema dari firman Tuhan ini, fokuslah pada tujuan. Pertanyaannya adalah mengapa saya membuat kemudian tema ini bagi kita semua di saat ini. Alasannya adalah karena seringkali dalam kehidupan ini kurangnya fokus menyebabkan kemudian kita tidak bisa mendengar apa yang kemudian orang bicarakan dengan kita. Atau kemudian karena kurang fokus, kita bisa salah mengerjakan segala sesuatu, atau kemudian melakukan segala hal yang ditugaskan kepada kita. Fokus jika kemudian dimaknai dari arti katanya adalah pemusatan hati dan juga pikiran yang terarah pada sesuatu yang ingin dicapai atau diselesaikan. Jadi ketika hati pikiran itu terarah, maka ketika orang bicara kita bisa mendengarnya dengan baik. Ketika kita diberikan tugas sesuatu kita bisa mengerjakannya dengan baik. Ketika kita diberikan kemudian segala hal untuk kemudian kita berikan kepada orang lain, berupa misalnya ajaran atau pengumuman atau bentuk informasi yang disampaikan, kita bisa menyampaikannya dengan baik. Seringkali kemudian karena kurang fokus dalam hidup ini, orang bisa tidak mendengar ketika pasangannya berbicara atau salah kemudian menanggapi apa yang kemudian mau disampaikan oleh orang lain. Atau banyak hal contoh praktis lain yang seringkali kemudian terjadi. Ketika berbicara tentang fokus, mari kita memaknai Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Firman Tuhan ini menyebutkan bagi kita semua bahwa hidup pasti kemudian ibarat perlombaan, dan seringkali kita mendengarkan tentang kemudian khotbah-khotbah ini. Bahwa kita tengah di gelanggang pertandingan dan berusaha dan berupaya untuk meraih gelar juara supaya beroleh mahkota kehidupan. Nah, di dalamnya kemudian dalam perjalanan yang merupakan diibaratkan sebagai perlombaan ini, di sana dikatakan oleh Ibrani dalam ayat yang pertama, banyak saksi yang menonton kita. Saat kita menunjukkan kita setia dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang sama, dalam ayat yang pertama, ketika hidup itu ibarat pertandingan tadi, maka setiap orang yang bertanding haruslah mengikutinya dengan tekun. Jika tidak, kemudian akan sulit mengikuti pertandingan tersebut dengan baik. Sekalipun banyak saksi tadi, setiap orang yang bertanding sudah pasti harus memusatkan pada tujuan akhir dari perlombaan. Misalnya sebuah pertandingan lari, orang akan berusaha dan berupaya untuk bukan hanya mendengarkan penonton yang bersorak untuk menyemangatinya, tetapi berfokus ketika ia berlari, ia sampai pada tujuan sesuai dengan harapannya. Banyak saksi yang menonton harus mengikuti kemudian dengan tekun. Dan juga ketika berlomba dalam perjalanan hidup ini menanggalkan hal-hal yang mengganggu fokus kita. Kalau perihal iman, apa yang bisa mengganggu? Setiap godaan untuk berbuat dosa dan pelanggaran yang menimbulkan kemudian kita tidak suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena godaan akan dosa dan pelanggaran sudah pasti kemudian ingin merampas iman pengharapan kita kepada Tuhan. Kemudian yang lain contohnya adalah beban pergumulan dan persoalan kita. Ini seringkali kemudian merampas fokus setiap orang untuk kemudian bisa berlomba dengan baik. Karena ia kemudian banyak pergumulan, banyak beban hidup, tidak jarang orang kemudian tidak bisa mengikuti pertandingan iman dengan baik. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh penulis Ibrani, saat kita hidup ini berada dalam perlombaan, mata kita itu harus tertuju kepada satu. Apakah satu kemudian tujuan kita untuk menatap, yakni Yesus Kristus sendiri.
Mengapa Yesus Kristus? Dikatakan dalam firman Tuhan ini, Yesus memimpin dalam iman dan menuju kepada kesempurnaan. Mengabaikan kehinaan itulah menjadi teladan dari Yesus Kristus saat ia memikul salib dan menanggung tiap dosa pelanggaran. Mengabaikan olok-olokan orang, tertawaan orang agar ia tetap melakukan tugas yang diberikan oleh Bapa dengan sempurna. Tekun memikul salibnya, tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa, tetap berfokus pada tujuan, sekalipun kemudian dibantah oleh banyak orang. Mengapa kemudian ini menjadi penting bagi kita? Karena Kristus adalah satu-satunya teladan bagi kita untuk mengikuti perlombaan dengan baik. Ketika Bapa mengizinkan ia hadir di tengah-tengah dunia ini lahir sebagai manusia, mengerjakan karya penyelamatan untuk menyelamatkan banyak orang, pada puncaknya ia kemudian harus mati di kayu salib dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Seperti itu kesetiaan yang dituntut oleh Tuhan. Berfokuslah dalam mencapai tujuan agar kita mampu kemudian mengikuti perlombaan hidup ini dengan baik dan memenangkan pertandingan iman. Mata kita harus melihat kepada sang teladan itu sendiri. Yesus yang sabar dalam mengabaikan kemudian kehinaan, yang sabar ketika dibantah oleh orang, yang setia memikul salib, yang senantiasa pula memimpin kita dalam kesempurnaan iman. Dengan demikian, kita bisa melihat senantiasa pertandingan ini akan memampukan kita menanggalkan tiap dosa pelanggaran beban kita agar kita setia mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita semua berfokus pada tujuan-tujuan hidup kita, menjadi pemenang seperti yang senantiasa ditetapkan bagi kita anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama-sama berdoa, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Kami berterima kasih Allah untuk segala kemurahan-Mu sampai saat ini. Kami diberkati dalam tiap perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk firman yang telah diperdengarkan bagi kami. Teguhkan iman harap kami agar kami mampu melakukannya dengan setia. Dalam doa ini kami juga serahkan kami semua jemaat Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dengan sempurna sehingga kami dapat melakukan tugas aktivitas kami, memberitakan Injil dalam keseharian kami, dalam kata, dalam perbuatan, hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Hidup kami tetap bergantung kepada Tuhan sebab Tuhanlah satu-satunya yang kami andalkan. Kami memohon berkat untuk pelayanan gereja. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua diakon, seluruh pelayan-pelayan Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta masing-masing, agar olehnya di masa pandemi ini tetap beroleh kasih karunia Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, biarlah melewati pemerintah-pemerintah kami, rasa aman, tentram, keadilan, kesejahteraan tetap dapat senantiasa kami peroleh. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.